Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Bisri. Saya guru PAI di SMK Negeri 1 Kalibondang. Saya akan praktek mengajar untuk keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk guru pendidikan agama Islam. Saya akan mengajar di kelas 10 Multimedia 1 pada hari ini tanggal 29 November 2021. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 multimedia yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa ketemu untuk belajar secara daring. Saat yang lain masih pada di rumah, kalian sudah diberi kesempatan untuk berangkat ke sekolah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma Amin. semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, dari yang paling depan sana disiapkan untuk berdoa. Hidup siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran kalian, saya panggil satu persatu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini semuanya hadir. Kalaupun tidak ada yang hadir, yang mudah-mudahan ada keterangannya. Krisma Nur Hanifah, Hadir. Jenny Nur Azizah, Hadir. Laisha Aminatus Zulfia, Hadir. Rehan Afilia, Hadir. hadir. Terakhir Yosi Dwi Ang. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, masih semangat ya. Kita hari ini akan belajar tentang sumber hukum Islam. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, kemudian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, dan hari ini kita akan belajar tentang, ya nanti saya tampilkan di layar sana ya. Kita belajar tentang sumber hukum Islam. Untuk yang hari ini adalah tentang ijtihad. Bisa dilihat ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ini yang nanti akan dipelajari adalah yang pertama tentang pengertian. Pengertian apa itu ijtihad, kemudian syarat-syarat melakukan ijtihad,
fungsi ijtihad, kedudukan ijtihad, dan yang terakhir tentang bentuk-bentuk ijtihad. Nah, nanti kalian akan belajar dengan metode atau strategi everyone is a teacher here. Paham apa itu everyone is a teacher here? Intinya semua anak atau semua orang di sini adalah guru. Jadi bukan hanya saya nanti yang menjelaskan, tetapi kalian juga diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang materi kepada teman-temannya. Ya, nanti jadi kalian tak suruh membaca terlebih dahulu materi tersebut. Nanti kalau waktu membaca setelah selesai, kemudian kalian tak suruh satu persatu untuk presentasi tentang apa yang telah dibaca. Nah, lalu bagaimana nanti gilirannya? Ya, nanti yang pertama saya tunjuk sesuai dengan nomor absen hari ini, sesuai dengan tanggalnya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kamu tunjuk teman kamu. Ya, nanti siapa yang saya tunjuk pertama untuk menunjuk orang kedua yang melakukan presentasi, dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, setelah satu orang presentasi, nanti tolong diberikan tanggapan atau pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh teman kamu itu. Siap semuanya? Siap. Baik, sebelum kita mulai kegiatan itu, ya, sebagai umat Islam kita harus terlebih dahulu. Baik, sebelum kegiatan inti dimulai, mari kita tadarus terlebih dahulu ya ayat yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu surat An-Nisa ayat 129. Kamu buka buku kamu halaman 137. Ya, ini di layar ada, tetapi tidak tersyakal, nanti malah sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu, silakan tampil bersama, nanti pembacanya mengikuti saya. Ya. 1, 2, 3, tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasul, atii'ullaha wa atii'ur rasul, wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in, fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ilallahi war rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Untuk hari ini kalian akan mempelajari ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ya, yang mana tujuan pada pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran
pembelajaran tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, kalian yang pertama dapat menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian mengkritisi kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga adalah mengaitkan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga dengan era saat ini. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja kalian ya. Kan nanti dipelajari atau dibaca perintah yang ada di dalam LKPD tersebut. Lembar kerja sudah saya berikan ke kalian. Silakan dibaca materinya sesuai dengan petunjuk di situ. Ya, kalau saya nggak paham, saya jelaskan. Intinya kalian membaca materi yang ada di buku paket itu ataupun mungkin di buku yang pernah saya share di WA group, ya, buku digital, dan juga di akun YouTube yang sudah saya berikan di ini juga ada. Nah, bagaimana nanti intinya kamu membaca, jelaskan apa yang paling kamu pahami dari materi yang kamu baca. Ya, karena nanti tidak ditentukan si A presentasi apa, si B presentasi apa, seperti itu. Ya. Nah, ini intinya tentang pengertian ijtihad, syarat-syarat melakukan ijtihad, fungsi ijtihad, kedudukan, dan yang terakhir tentang bentuk-bentuk ijtihad. Oke, siap? Silakan dikerjakan atau mulai membaca.
Sudah ya? Sudah. Sudah. Sekarang siap-siap untuk presentasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan urutannya adalah nanti satu anak saya tunjuk ya untuk presentasi. Kemudian setelah itu anak yang presentasi yang menunjuk anak berikutnya. Lalu setiap presentator atau setiap anak yang presentasi itu jangan lupa untuk dikomentari atau diberi pertanyaan. Siap? Siap. Saya lihat siapa yang anak pertama. Saya lihat dari Amanda. Yang lain dengarkan ya, ini Mbak Amanda mau presentasi tentang apa Mbak Amanda? Syarat-syarat melakukan ijtihad. Ya, tak. Presentasi tentang apa? Syarat-syarat melakukan ijtihad. Ya, silakan yang lain mendengarkan syarat-syarat melakukan ijtihad. Monggo, Mbak Amanda. Syarat-syarat melakukan ijtihad. Yang pertama, mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun menurut istilah syariah. Yang kedua, mengetahui hadis hukum, baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syarak. Yang ketiga, mengetahui ayat atau hadis yang telah dimasuk atau telah dibatalkan atau diganti oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan mengetahui ayat atau hadis yang menaskah atau mengganti. Yang keempat, mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma, menyangkut hukum dan tempatnya. Yang kelima, mengetahui seluk-beluk qiyas. Yang keenam, menguasai bahasa Arab dan ilmu bantu yang berhubungan dengannya. Yang ketujuh, mengetahui ilmu usul fikih. Yang kedelapan, mampu menangkap tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Untuk syarat-syarat melakukan ijtihad, ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Di antara syarat-syarat melakukan ijtihad kan mengerti makna yang dikandung oleh Al-Quran. Apakah kita setiap orang itu bisa melakukan ijtihad dengan melihat atau mengetahui makna Al-Quran dari terjemahnya? No. Yang dimaksud mengerti kandungan Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengetahui atau membaca terjemahnya saja, tetapi karena bahasa dalam Al-Quran itu adalah bahasa dengan majas yang sangat tinggi, sehingga tidak ada manusia yang mampu menerjemahkan dengan pasti. Oleh karena itu, kita sering dengar ada orang yang membacakan ayat dan terjemahnya kemudian mengucapkan wallahu a'lam bishawab, yang artinya hanya Allah yang mengetahui makna sesungguhnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari Mbak Amanda sangat menggebu-gebu ya, artinya semangat. Saya ucapkan terima kasih. Nanti presentator berikutnya juga saya harap tidak kalah semangatnya. Baik, sesuai dengan perjanjian tadi, maka presentator kedua adalah anak yang ditunjuk oleh presentator pertama. Silakan Mbak Amanda menunjuk siapa? Mbak Tria. Mbak Tria mana? Oh ya itu. Silakan berdiri Mbak Tria. Anda presentasi tentang apa? Pengertian ijtihad. Oh ya, pengertian ijtihad. Silakan didengarkan oleh yang lain. Nanti juga jangan lupa untuk ditanyakan. Ya, silakan. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad secara etimologis berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali biasanya tidak digunakan kecuali pada hal yang mengandung kesulitan. Menurut kalangan ulama Hanafi, mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum syar'i sampai ke tingkat zani atau dugaan keras, sehingga mujtahid itu merasakan tidak lagi
dapat melakukan upaya melebihi dari apa yang dilakukannya itu. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Untuk pengertian ijtihad ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Kita sebagai umat Islam kan sudah memiliki Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Kenapa sih masih perlu ada ijtihad? Bukannya Al-Quran dan hadis itu sudah sangat sempurna? Silakan Mbak Atria dijawab pertanyaan dari teman-teman. Begini temanku, Al-Quran dan hadis memang sudah sangat sempurna. Akan tetapi manusia ini adalah makhluk yang selalu berkembang, selalu berubah kebudayaannya dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan adanya sesuatu hal yang dulu belum pernah terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terjadi pada zaman ini. Oleh karena itu perlu ada ijtihad untuk menentukan hukum kebolehan atau tidak bolehnya. Misalnya Al-Quran digital. Al-Quran digital yang ada di dalam HP itu belum pernah ada di zaman Nabi, akan tetapi ada di zaman ini. Betul nggak teman-teman? Betul. Ada yang lagi? Ada yang lain yang mau bertanya sekarang? Kalau nggak ada, berarti bisa ditutup, Mbak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan Mbak Tia menunjuk siapa yang harus presentasi berikutnya. Aisyah. Mbak Aisyah, mana Mbak Aisyah? Oh iya, silakan berdiri Mbak Aisyah. Presentasi tentang apa Mbak Aisyah? Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad. Silakan yang lain mendengarkan. Silakan dimulai. Fungsi ijtihad yang pertama, untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. Yang kedua, sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang pengertiannya tidak tegas sehingga secara langsung tidak dapat dipahami kecuali dengan ijtihad. Yang ketiga, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, istihsan, dan maslahat mursalah. Yang keempat, pengembangan prinsip hukum Islam dalam Al-Quran dan Sunnah karena ayat dan hadis hukum yang jumlahnya sangat terbatas dapat menjawab berbagai masalah yang jumlahnya tak terbatas. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana caranya menguji kebenaran riwayat hadis? Menguji kebenaran riwayat hadis ini sangat sulit dilakukan karena harus menelusuri ada berapa redaksi tentang itu. Kemudian juga mencari siapa saja yang meriwayatkan hadis itu, bahkan sampai dengan menelusuri bagaimana akhlak yang meriwayatkan hadis baik lahir dan batin. Hal inilah yang membuat tidak semua orang itu mampu untuk melakukan ijtihad. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Cukup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tentang pengertian ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid atau melakukan ijtihad, kemudian kedudukan ijtihad. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mbak, ke teman kamu boleh bertanya kepada saya. Silakan. Nama siapa? Nova Ismail. Mbak Nova, silakan mau bertanya apa Mbak Nova? Bagaimana caranya aku bisa menjadi mujtahid? Bagaimana caranya agar bisa menjadi imam mujtahid? Bagaimana agar bisa menjadi seorang mujtahid atau orang yang bisa melakukan ijtihad? Sementara tadi disampaikan oleh Mbak Amanda bahwa untuk bisa melakukan ijtihad itu syaratnya banyak sekali ya. Menguasai bacaan Al-Quran, menguasai bahasa Arab, usul fikih dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang mujtahid? Tentunya orang itu adalah yang pertama pasti harus serius dalam mempelajari
ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Bahasa Arab dari susunan kata sampai dengan tafsir daripada kata-kata itu, karena bahasa Arab itu harus ditafsirkan di sini, apalagi Al-Quran ya. Makanya tidak semua orang bisa jadi seorang mustahid karena sulit sekali. Sulitnya bagaimana satu kata di bahasa Arab itu bisa menjadi 18 kata. Kalau di bahasa Inggris cuma verb 1, verb 2, verb 3 sama udah cuma 3 ya. Nah kalau di bahasa Arab itu banyak, satu kata itu jadi banyak sekali. Nah itu contohnya. Kemudian ini bahasa Arab sudah, selanjutnya adalah harus menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih bagaimana caranya? Ya tentunya harus bertanya atau mencari ilmu kaitannya dengan usul-usul fikih. Kemana sumbernya? Biasanya itu bersumber di Al-Azhar ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang mau belajar tentang ini itu kuliah di sana. Ya. Apakah kalian bisa melakukannya? Tentu saja bisa kalau ada kemampuan. Tapi syaratnya harus minimal bisa berbicara bahasa Arab. Terus ada syarat lagi, hafal Al-Quran minimal 10 juz Al-Quran. Itu. Ya, selanjutnya adalah paham ilmu tafsir. Tafsirnya, tafsir Al-Quran. Tadi kembali lagi bahwa Al-Quran itu kalau nggak ditafsirkan maka akan salah kaprah dan kaku ketika diterapkan di dunia ini. Ya, makanya mohon maaf banyak orang yang beragama tetapi sangat kaku sehingga apa-apa neraka, apa-apa haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena terlalu kaku dalam memahami ayat Al-Quran. Kakunya kenapa ini? Tidak menguasai ilmu tafsir. Itu jadi supaya bisa menjadi seorang mujtahid harus menguasai hal tersebut. Jadi tidak semua orang bisa untuk melakukan. Begitu? Ya, yang lain silakan. Mengapa ada orang yang bisa menjadi mustahid, padahal menjadi mustahid itu bukan sesuatu yang sangat sulit? Kenapa ada orang bisa menjadi mustahid padahal tadi ya syaratnya banyak, ilmunya juga bukan ilmu yang mudah dipelajari. Tidak semua orang bisa paham loh. Ya, bahkan tetangga saya banyak orang yang sampai miring ya, alias tidak waras gara-gara hanya baru saat itu memahami bahasa Arab. Nah, belum lagi usul fikihnya, belum lagi ilmu tafsirnya. Nah, bagaimana atau mengapa kok ada orang yang bisa menjadi imam mujtahid? Ya, di sebuah ayat disampaikan, "May yuridillahu bihi khairan fal yattafaqahu fid-din." Yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Nah ini pahamnya, ini memang benar-benar bukan murni hanya manusia saja yang berperan belajar, paham. Banyak sekali loh. Mungkin juga kalian sering belajar tapi orang paham-paham ya. Nah tapi ada orang yang belajar hanya sebatas membaca saja, mendengarkan saja langsung paham. Itu tingkat pemahaman itu masing-masing. Kaitannya dengan mujtahid itu hanyalah orang-orang pilihan memang ya. Seperti hanya seorang perawi hadis itu nggak boleh maksiat. Satu kali dia berbohong maka hadisnya tidak diterima. Satu kali dia bermaksiat maka hadisnya tidak diterima ya. Satu kali berbuat yang tidak baik hadisnya tidak diterima. Itu nanti dianggap dosa. Contoh hal kecil yang dianggap tidak baik bagi seorang perawi adalah pipis dengan berdiri. Ya, buang air kecil berdiri itu maka hadisnya tidak sahih.
karena akhlaknya jelek. Begitu juga tadi, menjadi imam besar itu hanya orang-orang pilihan yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dia orangnya juga belajar, ya, tidak langsung lahir, langsung paham tentang agama, langsung menjadi seorang mujtahid. Nah, perlu diketahui oleh kalian, imam mujtahid yang sudah diakui di dunia itu ya, 4 imam. Siapa saja? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan yang terakhir Imam Syafi'i. Nah, Indonesia itu pakainya mazhab Syafi'i. Ya. Baik, itulah tadi tentang istihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, sudah sampai pelajari, sampai tulis, presentasikan dari pengertian, syarat, kedudukan, fungsi, dan juga apalagi yang satu, bentuk istihadnya. Bentuknya ada ijma, ada qiyas. Nah, tadi disinggung oleh seorang presentator kaitannya dengan Al-Quran digital. Ya, Al-Quran digital itu zaman Nabi kan nggak ada, ya. Tetapi zaman sekarang ada, padahal itu maksudnya di HP. HP itu dibawa kemana-mana, ya enggak? Ke pasar bawa HP, ke toilet bawa HP. Padahal Al-Quran itu kan barang suci, kitab suci. Boleh nggak dibawa ke toilet? Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran digital yang ada di HP? HP kan nggak terbatas cuma toilet, tempat yang lebih jauh lah. Bagaimana bentuknya? Nah, itu ditentukan dengan ijtihad. Nah, makanya ijtihad itu perlu adanya, meskipun Al-Quran dan hadis juga sangat lengkap. Karena manusia tadi selalu berkembang, teknologi selalu berkembang. Disitulah pentingnya mempelajari ilmu agama agar ada titik terang dari hal yang tidak ketemu hukumnya di Al-Quran dan hadis. Begitu ya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat untuk kita. Kemudian saya tekankan untuk pertemuan yang akan datang, silakan lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan ini kalian menjelang pemilihan akhir semester juga mudah-mudahan semuanya dapat nilai tuntas. Dari saya kurang lebih maaf. Mari kita tutup yang pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.